Matthew Baker tolak panggilan Australia U17 demi gabung Garuda Muda. Timnas Indonesia U19 resmi tantang Argentina dan Korsel Agustus mendatang. Media Cina sindir keras naturalisasi Timnas Indonesia. Erick Thohir akhirnya jawab soal sidang CAS Martin Paes. Mauro Zylstra diam-diam jalin kesepakatan dengan PSSI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U19 akan mengikuti turnamen di Korea Selatan bertajuk Seoul One Cup 2024. Turnamen tersebut bakal berlangsung pada tanggal 28 Agustus hingga 1 September 2024. Lawan Timnas Indonesia U19 adalah Timnas Korea Selatan U19, Argentina U19, dan juga sang musuh bebuyutan yakni Thailand U19. Setelah juara Piala AFF U19 2024, Welber Jardim dan kawan-kawan hanya beristirahat sebentar. Rencananya pada 11 Agustus 2024, Indra Syafri sudah kembali mengumpulkan para pemain terbaiknya. Indra Syafri memanggil Kaveh Rizky dan kawan-kawan jelang persiapan mengarungi kualifikasi Piala Asia 20 2025. Skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U19 tergabung di grup F bersama dengan Maladewa, Yaman, dan juga Timur Leste. Berhubung sebagai tuan rumah dan juga melihat calon lawan yang dihadapi, peluang Timnas Indonesia untuk lolos Piala Asia 20 2025 sebagai juara grup F terbuka lebar. Demi merealisasikan target tersebut, persiapan matang wajib dibuat. Karena itu, pemusatan latihan pun digelar di Korea Selatan. Skuad Garuda Muda akan menantang Argentina pada tanggal 28 Agustus, melawan Thailand pada tanggal 30 Agustus, dan juga melawan tuan rumah Korea Selatan pada tanggal 1 September 2024. Anggota Exco PSSI yakni Ernest Sinulinga memastikan Matthew Baker tetap berkomitmen membela Timnas Indonesia U17. Sebelumnya pada Rabu 31 Juni 2024 siang, Federasi Sepak Bola Australia merilis daftar pemain Australia U17 untuk 2 laga uji coba. Dalam rilis tersebut terdapat nama Matthew Baker. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa pemain berposisi sebagai bek sayap ini dipanggil Australia? Padahal sebelumnya membela Indonesia di Piala AFF U16 2024 yang berlangsung di Solo. Matthew Baker akan tetap bergabung di TC kita di Bali, sesuai dengan tanggal undangan kita, kata Arya Sinulinga. Tadi PSSI sudah berbicara dengan keluarganya. Mereka berkomitmen tetap bersama kita di Timnas Indonesia U17, ucap Arya Sinulinga menambahkan. PSSI nampaknya langsung berkomunikasi dengan keluarga Matthew Baker. Setelah dilakukan komunikasi, keluarga Matthew Baker disebut tetap berkomitmen membela Timnas Indonesia U17. Sejurus dengan itu, PSSI juga memanggil Matthew Baker untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U17. Pemuda yang tinggal di Australia ini dipanggil ikut TC di Bali pada 11 Agustus mendatang. Hal itu tertuang dalam surat PSSI kepada klub yang dibela Matthew Baker, yakni Melbourne City FC. Dalam surat yang ada tanda tangan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, Matthew Baker diminta untuk bergabung di Bali. Sebelum pemusatan latihan di Bali, rencananya akan ada pemusatan latihan sekaligus seleksi terlebih dahulu di Jakarta. Kegiatan ini akan berlangsung pada 5 Agustus 2024. Ketum PSSI yakni Erick Thohir menjawab pertanyaan seputar Martin Paes yang belum kunjung membela Timnas Indonesia. Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024 belum juga bisa memperkuat skuad Garuda. Ada permasalahan yang mengganjal dan harus diselesaikan di pengadilan arbitrase ataupun CAS agar kiper FC Dallas itu bisa membela Timnas Indonesia. Mendapat pertanyaan soal Martin Paes usai kemenangan Timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19 2024, Erick Thohir pun menjelaskan proses yang tengah dijalani pemain kelahiran Belanda tersebut. Martin Paes, ya kita tunggu CAS kan? Kan prosesnya di CAS, ada sidang, ya kita tunggu, ucap Erick Thohir. Dengan pernyataan ini menegaskan bahwa Martin Paes pasti melakukan sidang CAS dalam waktu dekat. Dengan ini pula potensi Martin Paes untuk membela Timnas Indonesia semakin terbuka lebar. PSSI sebelumnya menegaskan bakal berupaya memastikan Martin Paes bisa menjadi pemain Timnas Indonesia.
Sementara timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 fase ketiga yang akan dimulai pada September 2024 mendatang. Striker FC Volendam 21, yakni Mauro Zylstra, berharap dapat diturunkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Mauro Zylstra mengungkapkan dirinya sempat masuk radar PSSI sebagai pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Ia pun mengatakan bahwa ia akan segera menjalin kesepakatan dengan PSSI karena dia sudah sebelumnya pernah berkomunikasi. Dia sudah pernah dihubungi langsung oleh seseorang terkait peluang membela timnas Indonesia. Pemain kelahiran Belanda 9 November 2004 ini dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Saya pernah dikontak, masuk list striker mereka, Indonesia inginkan. Jadi aku sudah masuk list dan mereka tertarik, ujar Mauro Zylstra. Namun harapan menyerang berusia 19 tahun ini untuk membela tim merah putih sepertinya digantung. Dia mengaku belum ada pembicaraan lagi soal proses naturalisasinya setelahnya. Untuk itu Mauro Zylstra berharap kepada Fardy Bahdim untuk menjadi jembatan pemain keturunan untuk dinaturalisasi dapat menghubungkannya dengan PSSI. Dia Fardy Bahdim, bukan agenku secara resmi, tapi tentunya dia bisa membantu aku untuk menghubungkan dengan PSSI, kata Mauro Zylstra. Mauro Zylstra sangat percaya diri dengan kemampuannya yang dihasilkan pada musim lalu bersama dengan edisi Nijmegen. Aku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di timnas Indonesia kalau mereka PSSI undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, imbuh Mauro Zylstra. Media Cina menyindir timnas Indonesia dengan sebutan tim Belanda versi Asia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina dan timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, dan juga Bahrain. Di atas kertas, sulit bagi Cina dan juga timnas Indonesia serta Bahrain untuk mendapat 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi diprediksi bakal menjadi unggulan untuk mendapatkan 2 tiket lolos ke putaran final. Sebagai informasi, Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi merupakan peserta Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. Berbagai cara dilakukan oleh negara peserta guna untuk lolos ke Piala Dunia secara langsung. Salah satunya seperti dilakukan oleh PSSI dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Namun, naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI mendapatkan sindiran dari media asal Cina yakni Sohu. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan, tulis media Cina. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, bek, dan juga penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia, tambah media Cina. Tentu harapannya dengan adanya pemain keturunan ini, timnas Indonesia bisa semakin kuat dan tentu bisa menghadapi tim-tim kuat seperti Australia, Jepang, dan juga Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menantang timnas Arab Saudi di laga tandang, tepatnya pada 5 September 2024 mendatang. Dalam laga itu, harapannya semoga timnas Indonesia asuhan Sintayong bisa tampil apik dan tampil cemerlang. Setidaknya bisa meraih 1 poin di kandang lawan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong harus bisa meracik skuad Garuda menjadi lebih sangar, agar timnas Indonesia bisa bersaing di kancah internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia sebulan lagi bakal bertarung di turnamen bergengsi tersebut. Untuk lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia harus mampu menumbangkan timnas Jepang, timnas Australia, dan juga timnas Bahrain. Selain negara-negara tersebut, timnas Indonesia harus bisa menumbangkan timnas Arab Saudi dan juga timnas Cina. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal menghadapi timnas Arab Saudi di kandang lawan.